Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang gelombang stasioner yang merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gelombang berjalan atau traveling wave. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan fokus membahas tentang gelombang stasioner. Nah, pada gambar di atas, saya menunjukkan ada sebuah grup musik yang sedang tampil di mana diiringi dengan dentingan gitar akustik. Nah, ketika memainkan gitar, maka berarti seorang gitaris sedang memanfaatkan fenomena gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Ketika ingin memainkan nada yang lebih tinggi, ia akan menekan senar pada fret-fret tertentu untuk memendekkan bagian senar yang bergetar. Fenomena pada gitar tersebut adalah jenis gelombang tegak di mana kedua ujungnya terikat. Nah, bagaimana bentuk gelombang stasioner serta macam-macamnya akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Namun sebelumnya, saya minta kepada kalian untuk mengklik tombol like dan subscribe untuk terus mendukung channel Fisika Sapri. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, itu gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Namun sebelum kita masuk ke gelombang stasioner, kita akan fokus dulu ke materi tentang superposisi gelombang. Bahwa superposisi gelombang sering kita melihat ada dua atau lebih gelombang bunyi hadir pada tempat yang sama pada saat yang sama. Misalnya ketika orang bercakap-cakap di pesta atau ketika suara musik keluar dari speaker sebuah sistem stereo. Ini menunjukkan adanya contoh dari superposisi gelombang. Nah, apa itu superposisi gelombang? Jadi superposisi gelombang merupakan perpaduan dua gelombang yang merambat pada medium yang sama secara bersamaan, atau biasa juga disebut dengan interferensi gelombang. Nah, pada gambar di atas kita lihat ada dua gelombang. Ada gelombang datang Y1 dan gelombang datang Y2. Gelombang pantul Y2 ini akan bertindihan secara sempurna sehingga gelombang ini dalam bentuk selink ini menghasilkan amplitudo 2 kali lebih tinggi daripada amplitudo sebelumnya. Jadi simpangan superposisinya adalah Y1 tambah Y2, penyebelahan dari dua gelombang ini. Ini disebut dengan superposisi linear. Apa itu gelombang stasioner? Jadi gelombang stasioner ini banyak namanya, ada gelombang stasioner, standing wave, gelombang tegak, gelombang berdiri. Ini disebut dengan gelombang stasioner. Yaitu gelombang yang terjadi karena interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul yang berjalan dengan arah yang berlawanan tetapi memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Itu yang disebut dengan gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner dibagi atas dua jenisnya. Yang pertama adalah gelombang stasioner pada gelombang di mana pada ujung talinya terikat atau tidak bebas bergerak atau ujung tetap. Sebagai contoh mungkin kita bisa lihat di sini. Jadi ini ada gelombang datang ke ini pada ujung terikat ini sampai ke ujung sini, ujung batang terikat ini, kemudian terpantul kembali di mana membentuk pola gelombang baru mengarah ke bawah. Nah, ini disebut dengan pemantulan gelombang pada ujung terikat. Nah, bagaimana persamaan daripada dua gelombang ini, gelombang datang dan gelombang pantulnya, kita akan lihat. Jadi persamaan simpang superposisi gelombang pada ujung terikat itu kita bisa lihat di persamaan di atas. Jadi persamaan gelombang datangnya adalah karena mengarah ke kanan Y1, anggap Y1 adalah A sin KX kurang omega T. Ini akan kalian bisa lihat di persamaan gelombang berjalan pada pertemuan kita sebelumnya. Kemudian persamaan gelombang pantulnya mengarah ke kiri. Ini mengarah ke kiri. Y2 sama dengan A sin KX tambah omega T. Bagaimana persamaan simpang gelombang stasionernya atau penyembelahannya?
maka Y sama dengan Y1 tambah Y2. Kita jumlahkan Y sama dengan A sin KS kurang omega T tambah A sin KS kurang omega T. Jadi sorry, ini tambah di sini. Tambah omega T, bukan ini. Jadi tambah omega T. Kemudian Y sama dengan, kasih keluar A-nya karena sama A-nya sama, sin KS kurang omega T tambah sin KS plus K omega T. Nah, berdasarkan persamaan matematika di mana kita kenal sin A tambah sin B sama dengan 2 sin 1/2A tambah B cos 1/2A kurang B. Nah, kita lihat persamaan dasarnya Y sama dengan A sin KS kurang omega T tambah sin KS omega T. Jadi kita anggap ini sebagai A, ini KS kurang omega T, dan ini sebagai B. Jadi B adalah KS plus omega T. Kita masukkan Y sama dengan A kali 2 sin 1/2. A-nya KS kurang omega T-nya tambah B KS plus omega T cos 1/2. A-nya kita masukkan lagi, kemudian kurangi dengan B KS tambah omega T. Nah, 2 kali A berarti 2A sin 1/2. Ini omega T-nya habis, tinggal KT-nya 2 berarti 2KX. Bukan 2KX ya. Kemudian cos 1/2, ini KX-nya yang habis, omega T-nya yang bertambah menjadi 2 omega T. 1/2 dengan 2 habis berarti 2A sin KX cos 2 cos omega T. 1/2 kali 2 dapat 1 ya. Jadi tinggal 2A sin KX cos omega T. Di mana dianggap 2A sin KX itu adalah merupakan amplitudo simpangan gelombang stasioner. Maka kita ganti menjadi Y sama dengan AS cos omega T. Nah, kita berikan keterangan Y sama dengan simpangan partikel gelombang stasioner pada ujung tetap. Kemudian adalah amplitudo gelombang berjalan, yang ini, yang tadi yang ini. Kemudian ada lagi AS, amplitudo gelombang stasioner. Kemudian S adalah jarak partikel dari ujung tetap. Nah, itulah keterangan daripada persamaan di atas. Sekarang untuk berikutnya adalah menentukan simpul dan perut dari gelombang stasioner ujung terikat. Di mana adalah simpul itu adalah titik dengan amplitudo minimum. Oke, ini kita lihat contoh gelombangnya. Jadi setelah terbentuk pola gelombang, setelah terpantul kembali, maka akan terbentuk pola gelombang stasioner seperti ini pada ujung tetap terikat. Nah, ini ada simpul terbentuk pada simpul pertama terbentuk di sini, terbentuk di pangkal sini, kemudian simpul kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Persamaannya adalah 2n lambda per 4. Nah, kita akan buktikan dulu di mana dasarnya ini. Nah, ini. Di ujung tetap partikel tidak bergerak. Jadi pada sini tidak bergerak, maka akan sehingga ujung tetap selalu terjadi simpul. Nah, simpul ke-1 terjadi pada saat X sama dengan 0 di sini. Kemudian simpul kedua terjadi pada saat 1/2 lambda, di mana X sama 1/2 lambda, dan seterusnya. 1 lambda, dan seterusnya. Maka kita tuliskan simpul terjadi pada saat X sama dengan 0, 1 kali lambda per 2 atau lambda per 2, atau 2 kali lambda per 2 atau lambda 2/1 ya. Ini hanya ini faktornya, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita kalikan 2 semua. 0, ini 2 tetap 2 kali lambda per 4 kali 2 semua ya. Jadi 4, 2 kali 2, 4, 4 kali lambda per 2, lambda per 4 ya. Ini maka persamaan untuk deretnya adalah 2n kali lambda per 4. Jadi letak simpul pada ujung terikat merupakan kelipatan genap dari 1/4 panjang gelombang, yaitu X kali N tambah 1 dengan 2n kali lambda per 4, di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan letak simpul kita gunakan persamaan ini, 2n kali lambda per 4. Nah, bagaimana bentuk perutnya? Nah, tadi sudah simpul, jadi perut adalah titik dengan amplitudo maksimum. Nah, ini contohnya. Jadi gelombang itu datang. Oke, terbentuk pola perut. Jadi perut 0, ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Perut pertama terjadi pada saat lambda per 4. Jadi 1/4 lambda di sini terjadi perut pertama. Perut kedua terjadi pada 3/4 lambda di sini. Kemudian perut ketiga terjadi pada saat 5/4 lambda. Nah, kita bentuk deretnya terbentuklah 2n tambah 1 kali lambda per 4.
Jadi merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang atau 2N tambah 1 kali lambda per 4. Inilah persamaan untuk menentukan letak perut pada gelombang stasioner untuk ujung tetap. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, ada contoh soal di sini supaya jelas. Seutas tali dengan panjang 116 cm direntangkan mendatar, salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Frekuensinya adalah 1/6 Hz dan amplitudo 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 cm per sekon. Tentukan bagian A, amplitudo gelombang hasil perpaduan atau interferensi pada jarak 108 cm dari titik asal getaran. Bagian B, letak perut ketiga dari titik asal getaran. Kemudian bagian C, letak simpul keempat dari titik asal getaran. Nah, ini gambarnya kita bisa lihat, jadi bergetar sampai ke ujung sini, kemudian kembali lagi membentuk pola gelombang baru atau Y2. Nah, ini panjang gelombangnya, panjang talinya adalah L 116. Kemudian terbentuk ini amplitudo maksimumnya itu terjadi pada pola interferensi maksimumnya. Interferensi maksimumnya, amplitudo maksimumnya itu berjarak 108 cm dari titik asal X ya. X. Oke, ini panjang talinya adalah 116 cm, kemudian frekuensi 106, kecepatan 48 cm per sekon, amplitudo 10 cm. Nah, ini titik TO 108. Terbentuknya pola amplitudo maksimum ya. Nah, kita ingin tahu berapa jaraknya dari ini, dari titik asal getaran. Berarti TO sama dengan L kurang X. X-nya adalah L 116, TO-nya 108, berarti X-nya adalah 8 cm. Oke, yang pertama adalah amplitudo gelombang stasioner. AS-nya adalah 2A sin KX. Jadi dari tadi kita ketahui 2A sin KX, di mana K itu adalah 2Pi per lambda. Lambdanya belum ada lagi, kita cari lagi. Lambda sama dengan P per F. V-nya 8, F-nya 1/6, berarti 8 kali 48 cm. Kemudian bilangan gelombangnya, K-nya, kita cari K-nya. K sama dengan 2Pi per lambda. Lambda kita sudah ketahui, 2Pi per 48. Tidak usah dikecilkan, begini saja. Kemudian kita masukkan ke persamaan amplitudo. Amplitudo gelombang stasioner 2A sin KX 2. Amplitudonya 10, amplitudo gelombang berjalan ya, 10 ini. Sin K-nya 2Pi per lambda. 2Pi per 48 kali X-nya, X sudah 8, dari sini tadi 8. 20, 2 kali 10, 20, sin 16 per 48 sama dengan sepertiga Pi. Sin sepertiga itu adalah sin 60. Jadi 20 sin 60. Sin 60 itu berapa? Itu 1/2 akar 3. Berarti 20 bagi 2 dapat 10. 10 akar 3 cm. Jadi amplitudo gelombang stasioner adalah 10 akar 3 cm. Nah, untuk menentukan letak perut ketiga, berarti kita ketahui N tambah 1 sama dengan 3. Berapa N-nya? Berarti letak perut ketiga terjadi pada saat N sama dengan 2. Nah, ini persamaannya adalah 2N tambah 1 lambda per 4 menentukan letak perut ya. Kalau letak simpul tidak usah tambah 1. Kalau letak perut tambah 1. Nah, kita masukkan. N-nya adalah 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1 berarti 5. 2 kali 2 4 tambah 1 5 berarti 5. Lambdanya 48. 48 per 4. Jadi 5 kali 48 baru bagi 4 hasilnya adalah 60 cm. Jadi letak perut ketiga dari titik asal getaran adalah 116 kurang 60 berarti berjarak 56 cm. 56 cm. Kemudian letak perut. Letak perut apa letak simpul keempat, berarti N tambah 1 sedang 4. Berarti N-nya simpul ini terjadi pada N sama dengan 3. Kita masukkan 2M lambda per 4. N-nya kita masukkan 3. 2 kali 3 6. 6 kali 48 bagi 4 itu dapat 72 cm. Berarti letak simpulnya adalah 116 kurang 70 adalah 44 cm. Oke, baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.